kalau saya pikir ini adalah sebuah tindakan yang bukan dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita akan tahu bahwa ini adalah sebuah work of propaganda. Propaganda itu melemparkan isu yang melempar siapa ini nggak perlu ketahuan, tapi isu itu terus digaungkan sehingga orang nanti akan pertimbangkan jangan-jangan isu ini benar, padahal awalnya mereka berpikir itu tidak benar. Ini sesuatu yang sebenarnya sudah saya ramalkan dari jauh hari, bahwa perpecahan di dalam tubuh PDIP ini pasti akan terjadi dan terjadi dengan sangat cepat. Jokowi, pasti Jokowi yang ada di belakang pemasangan spanduk-spanduk dan juga baliho bertuliskan Megawati ketum ilegal. Siapa yang percaya? Ayo nongkrong di sini. Yang nggak percaya, tulis komentar di sini karena saya juga nggak percaya. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada yang bilang saya jadi kayak Bang Denny Siregar dulu karena sama-sama Denny-nya. Cuman saya tetap membela Pak Jokowi sedangkan dia udah enggak. Tapi jangan disama-samakan karena ya walaupun Denny itu banyak yang salah, kayak Denny Sumargo, Denny Darko, Cagur, dan Cak Nan gitu. Tapi yuk kita bahas, apakah betul jika kita beranggapan bahwa Pak Jokowi ada di belakang ini semua? Karena mau nggak mau, ini adalah sesuatu yang ya orang kan langsung berpikir ini menguntungkan Pak Jokowi dan Fufafa. Fufafa itu anggapannya adalah Mas Gibran, walaupun saya nggak bisa katakan iya atau enggak, karena nggak ada bukti secara otentik yang mengarah ke sana. Yuk kita akan langsung bahas. Kalau menurut saya ini hampir pasti itu bukan Pak Jokowi. Kenapa? Ya, anggap aja deh orang melakukan perbuatan yang kita anggap perbuatan buruk ya. Setelah satu hal kepada seseorang yang melakukan hal yang buruk kepada orang ini tadi, jadi kan langsung akan ketahuan ini balas dendam. Dan Pak Jokowi nggak akan sebodoh itu. Walaupun sangat mungkin Pak Jokowi bisa melakukan ini. Ya, ngeprint spanduk terus masang di mana-mana ya. Tapi ini kan sesuatu yang kalau kita pikir akan ketahuan banget, dan permainan Pak Jokowi itu nggak begitu. Nah, bagaimana permainan Pak Jokowi? Saya pikir permainan Pak Jokowi ini top down, bukan dari bawah ke atas, menggoyang dari bawah gitu loh. Ya kalau mau nebang pohon itu nggak dipotong dari dahannya, tapi dari atas mungkin akan dilakukan sesuatu agar pohonnya ini roboh gitu. Jadi kalau saya pikir ini adalah sebuah tindakan yang bukan dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi mungkinkah ini diinisiasi oleh Pak Jokowi dan agar tidak terlihat ini Pak Jokowi, maka dilakukan sesuatu di luar. Ya kalau seperti itu kan teori di atas teori, itu mungkin saja kan bisa dilakukan. Tapi kita nggak bisa lepaskan ini dari tujuan utamanya dulu. Nah, tujuan utamanya ini seperti saya kutip dari Mas Adi Pray. Ini adalah sebuah, yang nggak tahu Adi Pray keterlaluan, nonton konten saya tapi belum nonton konten beliau. Beliau memiliki channel baru yang official, silahkan nonton dan subscribe. Kita akan tahu bahwa ini adalah sebuah work of propaganda. Propaganda itu melemparkan isu yang melempar siapa ini nggak perlu ketahuan, tapi isu itu terus digaungkan sehingga orang nanti akan pertimbangkan jangan-jangan isu ini benar, padahal awalnya mereka berpikir itu tidak benar. Saya pun berpendapat kalau Bu Mega ini ketum ilegal, ya nggak mungkin orang semuanya ini percaya beliau ini ketua umum. Kalaupun ternyata dianggap secara hukum ini tidak sesuai, ya tanyakan dulu hukum yang mana, karena kan mereka semua juga berjalan via ADART mereka. Jadi kalau menurut saya sih apa yang dinyatakan itu tidak benar dengan mengatakan bahwa Bu Mega ini ketum yang ilegal. Oke ya. Nah, berbicara tentang legal dan ilegal, mempertanyakan tentang legal atau tidaknya Bu Mega, ini hanya pantas ditanyakan oleh orang yang memiliki legalitas juga. Jadi bisa dipastikan yang melakukan ini itu adalah orang yang punya atau masih punya KTA. Pak Jokowi masih punya ya, tapi kan sudah dianulir, udah nggak dianggap karena beliau sudah dipecat. Maka saya katakan bahwa jika ini dilakukan oleh seseorang yang saat ini posisinya di luar partai, itu hampir mustahil. Karena tidak ada kepentingannya saat berhasil membuktikan Bu Mega ini ilegal, nggak ada keuntungan dong kalau dia nggak ada di partai ini dan memegang KTA PDIP. Dan apakah Pak Jokowi akan diam saja saat dia dipecat? Tentu saja tidak. Tapi serangannya akan seperti apa? Ada di konten saya yang lainnya, tapi nggak akan seremeh ini. Tapi kembali lagi, permasalahan seperti ini kalau ternyata tidak ada masalah di internal, harusnya mereka nggak usah pusing-pusing, harusnya mereka nggak usah was-was, harusnya mereka nggak usah ketakutan adanya spanduk-spanduk yang seperti ini sampai harus menyatakan siaga 1. Ini foto-fotonya. Ini sesuatu yang sebenarnya sudah saya ramalkan dari jauh hari, bahwa perpecahan di dalam tubuh PDIP ini pasti akan terjadi dan terjadi dengan sangat cepat. Bahkan kita bisa katakan nggak usah ada orang lain deh di dalam tubuh mereka. Mbak Puan sama Mas Nanan ini pun kalau saya bilang bisa saja kita sebutkan memiliki preferensi yang berbeda untuk melakukan komunikasi politik dengan orang-orang di sekitarnya.
Dan partai sebesar PDIP ini pasti punya ribuan musuh, terutama saat sekarang ini mereka sendirian dan partai lain ini gabung sama Kim Plus. Jadi kalau ternyata hanya kita alamatkan ini semua ke Pak Jokowi, orang yang masang beneran, musuh yang memang beraksi di sini akan seneng banget. Dan bisa saja itu adalah harapan yang akan difikirkan oleh PDIP saat ini dilakukan sekarang, maka orang akan berpikir ini adalah ulah Jokowi. Sekali lagi betul, Jokowi ini diuntungkan. Nah, sekarang bagaimana? Kemungkinannya kalau ternyata Pak Jokowi ini bayarin orang lain atau tabok silih tangan, orang ini yang melakukan semua hal ini. Nah, itu masih mungkin. Tapi kembali lagi, teori di atas teori ini harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang terjadi atau pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah terjadi sebelumnya. Kalau saya katakan ini juga kemungkinannya kecil, hampir tidak mungkin karena ya terlalu dekat. Karena Kongres PDIP ini masih bulan April setelah Lebaran nanti. Dan Januari, Februari, Maret, April 4 bulan. Kalau harus diangkat sekarang, Pak Jokowi pun nggak akan sebodoh itu gitu loh. Itu mungkin akan jadi senjata rahasia di ending-ending nanti. Betul, ada yang mengatakan bahwa pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto, terus kemudian penggoyangan Partai Demokrat oleh Pak Muldoko, ini adalah sebuah contoh kejadian di masa lalu yang harus diwaspadai. Tapi kalau menurut saya menggoyang PDIP dengan cara seperti itu, ya udah 2 kali seperti ini, nggak mungkin yang ketiga akan melakukan dengan cara yang sama. Atau jika tidak, ini adalah orang yang ingin memfitnah Pak Jokowi karena dianggap 2 aksi yang sebelumnya ini adalah inisiasi dari beliau. Maka akan sulit untuk tidak berpikir dugaan tentang jangan-jangan ini semua diinisiasi oleh orang dalam PDIP. Nah, dan di situ muncullah 2 dugaan yang lainnya. Yang satu adalah orang dalam memang nggak ya kecewa dengan pemecatan Jokowi atau kecewa dengan kepemimpinan Bu Mega karena nggak ganti-ganti, tapi dia juga benci sama Jokowi atau apapun. Intinya adalah yang saya ramalkan kemarin bahwa terjadi perpecahan dalam kubu PDIP itu sendiri. Atau kedua, ya sengaja melakukan ini dugaannya ya adalah karena agar masyarakat tahu kalau terjadi sesuatu di dalam tubuh PDIP ini adalah karena diawut-awut oleh orang luar. Padahal ini semua terjadi karena satu hal yang atau 2 hal ya. Regenerasi dan juga pembenahan untuk merapihkan kesatuan pemikiran dari partai yang besar ini tadi untuk kembali seperti dulu lagi. Dan mungkin memang ini saatnya Bu Mega itu sudah turun dan mengangkat salah satu dari Mbak Puan atau Mas Nanan atau ya orang-orang yang mungkin dianggap lebih bisa memiliki energi, usia dan juga kesabaran dalam berpikir yang mungkin akan sulit untuk bisa dilakukan oleh Bu Mega yang memang sudah sepuh ini tadi. Bahkan beredar ada sebuah gosip yang mengatakan jangan-jangan ini Pak Hasto yang ingin melakukan hal itu tadi. Itu juga saya pikir agak nggak mungkin melihat kesetiaan Mas Hasto atau Pak Hasto ini kepada Bu Mega. Tapi apapun itu, menuduh secara langsung Pak Jokowi ini agak absurd. Dan mengingat bahwa Pak Jokowi ini dekat dengan kepolisian, terus kemudian Bang Adi Pres juga mengatakan ini sesuatu yang nggak sulit sebenarnya untuk polisi bisa mencari tahu karena itu di print di mana, dipasangnya kapan, CCTV ada di mana-mana. Tapi kembali kita harus tahu bahwa ini adalah sebuah arena politik di mana apapun itu halal untuk dilakukan, terutama untuk membentuk sebuah branding atau citra di mata masyarakat dan juga melakukan propaganda yang seperti ini pula. Tapi menurut kalian siapa pemasangnya? Coba tulis komentar di bawah sini. Apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan pendapat saya? Untuk kalian yang bacakan kartunya hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam untuk keluarga kalian.